Selamat datang kembali di channel Historik Indonesia. Pada video kali ini, kita akan membahas seputar penumpasan pemberontakan DITI di 5 daerah. Sebelum kita mulai videonya, klik tombol subscribe dulu bagi yang belum subscribe channel ini, supaya kami semangat memberikan pengetahuan seputar sejarah pada kalian semua. Langsung saja kita mulai videonya. Masifnya pemberontakan DITI yang terjadi di 5 daerah di Indonesia membuat pemerintah Republik Indonesia tidak tinggal diam. Untuk menyelesaikan permasalahan tentang ancaman disintegrasi bangsa ini, pemerintah menempuh berbagai cara seperti diplomasi hingga operasi militer. Berikut ini adalah upaya penyelesaian pemberontakan DITI di 5 daerah. Di Jawa Tengah, pemerintah Indonesia melakukan operasi militer untuk menumpas kekuatan DITI. Operasi militer diawali dengan pembentukan pasukan khusus, yaitu pasukan Banteng Riders, pada 23 Maret 1953, yang dibentuk oleh Letkol Ahmad Yani. Banteng Riders kemudian mengadakan operasi gerakan Banteng Negara untuk menumpas kekuatan DITI di Jawa Tengah. Kekuatan DITI Jawa Tengah dapat dihancurkan pada 1954. Pemberontakan yang dilakukan DITI di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah tidak terlalu lama. Kurangnya dukungan dari rakyat Jawa Tengah membuat perlawanan Amir Fattah dan kawan-kawannya dapat dengan mudah diatasi oleh TNI. Upaya penumpasan juga dilakukan di daerah Kalimantan Selatan. Upaya penumpasan ini dilakukan dengan 2 cara. Pertama, pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Ibnu Hajar dan kesatuannya untuk menyerah secara damai. Namun upaya ini gagal. Ibnu Hajar malah memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh persenjataan guna memperkuat pasukannya. Selanjutnya, pemerintah Republik Indonesia yang geram akan tindakan Ibnu Hajar segera memperlakukan operasi militer. Operasi militer ini berhasil menghancurkan kekuatan DITI di Kalimantan Selatan, tepatnya pada 1959. Kekuatan pasukan pimpinan Ibnu Hajar tidak sebanding dengan kekuatan TNI. TNI mampu menggempur pasukan Ibnu Hajar dan pada akhirnya Ibnu Hajar beserta kelompoknya secara resmi menyerah pada 1963. Ibnu Hajar harus mempertanggungjawabkan tindakannya di mahkamah militer. Setelah diadili oleh mahkamah militer, Ibnu Hajar dijatuhi hukuman mati pada Maret 1965. Jawa Barat merupakan pusat kekuatan negara Islam Indonesia, di mana Jawa Barat adalah daerah teritorial milik Kartosuwiryo yang merupakan imam besar DITI. Pemberontakan ini pada awalnya sulit untuk dipadamkan karena beberapa faktor. Di antaranya yaitu adanya semangat jihad yang dikobarkan Kartosuwiryo dan para pengikutnya turut mempengaruhi keberpihakan warga sekitar terhadap gerakan ini. Sementara faktor lain adalah kehebatan gerilya pasukan Kartosuwiryo di hutan-hutan Jawa Barat. Sementara itu, pemerintah Indonesia terpecah fokusnya juga untuk menghadapi pasukan-pasukan Belanda. Pada awalnya, pemerintah Republik Indonesia berupaya menyelesaikan pemberontakan dengan cara damai. Pemerintah membentuk komite yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Namun upaya ini mengalami kegagalan. Maka ditempuhlah operasi militer yang dinamakan Operasi Baratayuda, atau biasa dikenal juga dengan Operasi Pagar Betis. Operasi Pagar Betis merupakan kolaborasi antara TNI dengan masyarakat. Pemerintah Indonesia mulai melakukan operasi penumpasan DITI di Jawa Barat pada 1960 melalui Operasi Pagar Betis ini. TNI meminta dukungan rakyat setempat untuk mengepung tempat persembunyian Kartosuwiryo. Tujuan taktik ini adalah mempersempit ruang gerak DITI. Akhirnya DITI di Jawa Barat berakhir ketika Kartosuwiryo berhasil ditangkap pada 4 Juni 1962 di daerah Gunung Geber, Jawa Barat.
Imam besar negara Islam Indonesia ini kemudian dijatuhi hukuman mati di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu pada 5 September 1962. Dalam menghadapi pemberontakan DITI di Aceh, pada awalnya pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata. Namun selanjutnya atas inisiatif Kolonel Muhammad Yasin yang menjabat sebagai Panglima Daerah Militer Iskandar Muda mengusulkan agar diadakan musyawarah. Pada tanggal 17-21 Desember 1962 diselenggarakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang mendapat dukungan tokoh-tokoh masyarakat Aceh. Sehingga pemberontakan DITI di Aceh dapat dipadamkan. Kemudian pemerintah pusat berusaha untuk mengatasi pemberontakan yang dipimpin oleh Daud Berhini dengan memberikan kembali status daerah istimewa bagi Aceh dengan hak-hak otonomi yang luas. Akhirnya pemberontakan DITI di Aceh dapat diselesaikan dengan cara damai. Pemberontakan DITI di Sulawesi Selatan merupakan pemberontakan DITI terlama dan sangat menyulitkan dibandingkan dengan daerah lain. Hal ini disebabkan oleh faktor Kahar Muzakar dan pasukannya yang merupakan pejuang serta gerilyawan-gerilyawan yang handal yang telah bertahun-tahun memiliki pengalaman dan kompetensi dalam bergerilya maupun angkat senjata melawan Belanda. Medan gerilya Sulawesi Selatan telah dikuasai benar-benar seluk-beluknya oleh kelompok Kahar Muzakar ini. Selain itu, kelompok Kahar Muzakar memanfaatkan primordialisme atau rasa kesukuan untuk menghalangi operasi penumpasan dari pemerintah pusat. Kahar dan pasukannya mempengaruhi suku Bugis Makassar untuk mendukung jihadnya. Operasi penumpasan dimulai pada 29 Februari 1960 dengan nama Operasi Tumpas. Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam menumpas pemberontakan DITI Kahar Muzakar ini dan harus memakan waktu kurang lebih 5 tahun untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Akhirnya pada 2 Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak mati oleh TNI dalam sebuah baku tembak di hutan-hutan Sulawesi Selatan. Dengan bantuan rakyat seluruh daerah Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan juga rahmat dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tugas ini dapat diselesaikan dengan tertembaknya mati Kahar Muzakar pada tanggal 2 Februari tahun 1965. Dengan selesainya operasi militer menumpas Kahar Muzakar, maka pemberontakan DITI di 5 daerah telah berhasil dipadamkan. Pemerintah kemudian memberi pengampunan bagi para pengikut atau simpatisan NII yang bersedia kembali ke pangkuan NKRI. Demikianlah pembahasan seputar DITI dan penumpasannya. Beruntung bagi negara kita yang terancam terpisah-pisah, namun mampu menyelesaikan permasalahan di masa lalu dengan jalan terbaik. Mari kita renungi berbagai permasalahan di masa lalu sebagai evaluasi diri untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, mohon klik tombol like dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Salam Jas Merah.